Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, selamat datang di Calm Mindfulness Community. Ya, kita hadir dalam Mindfulness Weekly Sharing and Healing setiap hari Sabtu. Nah, hari ini maju dari biasanya. Jadi kita akan bahas beberapa hal yang berkaitan tentang mindfulness, law of attraction, law of energy, dan kita belajar dari kehidupan, belajar hidup dari kehidupan, ya, belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang kita alami, baik dan buruknya, dan apa yang dialami orang lain, ya, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dari kehidupan kita sebelumnya. Hiburannya kita sendiri. Ya, tema hari ini, tema ngeri-ngeri sedap. Egois itu harus. Nah, egois itu harus itu yang agak-agak nyerempet negativisme. Wah. Ya, judulnya sudah negatif semua itu. Ya, judulnya sudah nyerempet hal-hal yang negatif. Jadi saya waktu dan sinyal, saya serahkan sama Bu Vivi. Silakan Bu. Ya, boleh dibantu slide-nya dulu Pak. Oh, nanti aja wes, saya buka opening dulu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman yang sudah gabung di sini. Seperti kata Pak Indra tadi, yang bisa gabung hari ini dengan tema kami yang seperti ini, itu sebenarnya beruntung lagi ya. Kenapa? Karena ini tema sebenarnya agak advance sebenarnya ya. Cuman kita perlu harus ada melihat dari sudut pandang yang berbeda, ada kesadaran juga seperti itu. Nah, egois itu sebenarnya kalau dikatakan itu sebenarnya kayak negatif ya, bahwa kita egois itu kesannya kalau diawamkan itu seperti semaunya sendiri, nggak mikirin orang lain dan segalanya. Apalagi ditambahi harus ya, jadi kesannya seperti gitu. Ternyata tidak seperti itu. Seringkali kita ini coba mungkin teman-teman karena di sini cuma 1, 2, 3, 4 ya. Kalau Pak Hans kemarin udah ikut, jadi boleh jawab boleh enggak ya. Yang saya tanya itu satu, apakah kita sudah punya goal dalam hidup kita? Satu itu dulu ya, coba direnungkan. Kalau mau jawab langsung akan lebih baik sekali ya. Nanti jangan dijawab dulu. Pertanyaan kedua, syaratnya goal itu ditujukan kepada kita sendiri. Dalam artian tunggal, kita sendiri, ya diri kita. Nah, kemarin kita udah pengalaman nih di kelas, Pak Han juga tahu bahwa kalau ditanyain goal, jawabannya tuh yang dimention banyak. Goalnya ini. Tapi begitu saya suruh lihat, apakah ada nama kita sendiri yang disebut di dalamnya, semuanya terhenyak, terdiam, terpaku. Ya, jadi seringkali goal itu gelambiar dan bukan untuk kita. Nah, pertanyaannya adalah, punya nggak yang untuk kita? Ya, boleh dijawab dulu. Jawabnya boleh langsung, boleh tarik napas dulu. Maria ini kakak, saya manggilnya gimana nih? Ibu, sis, kakak. Mimi ini juga sis, kalau dari fotonya kayaknya sis ya. Oke. Welcome, Mimi. Ya, dari Medan. Oh, dari Medan. Kemudian kalau Mbak Imelda ini sudah tahu ya. Oke, selamat pagi. Panggilnya bebas aja deh. Oh, bebas aja. Saya baru 2 kali ngikut ini. Pak Indra udah pernah ketemu. Pak Indra ketemu berapa kali di Bandung. Sama Bu Email juga. Manggilnya Imelda aja sama Email. Imelda suka manggil saya Cici sih.
Oh, Tapi apa aja boleh. iya Ketemu lah. di sini. Iya, Soalnya ini Ci. judulnya juga dari kemarin aku mikir, wah ini judulnya boleh juga nih gitu. Karena berapa kali saya kalau mau ikut hari Sabtu itu agak sulit karena ya biasalah namanya hari Sabtu. Tapi hari ini menarik banget buat diikutin. Oke, Nggak, good. nggak ada orang, jadi open camp boleh lah. Ya, Oh itu. Nantilah open camp-nya. Dilanjutin dulu aja deh, aku ngikutin. Lagi nyiapin sesuatu. Tapi ini pakai headset, jadi kemana-mana dibawa. Gitu. oke. Langsung aja. Ada pengalaman, goalnya sudah punya belum? Coba pertama. Kalau goal ya, Hmm. jujur omong di usia saya sekarang, saya udah tidak memiliki tujuan yang spesifik harus begini, bono tidak. Hmm. By Tapi the way, kalau usianya ini, itu di tahap berapa? Stage 1, stage 2, stage 3? waduh nggak tahu stage berapa ya. Stage 1 Karena sampai remaja, stage 2 sampai 40, stage 3 di atas 40-an. nah di atas 50-an. 40-an. 50 ke atas itu stage 3. Ya, itu. Oke. Nggak ada yang spesifik untuk saat ini karena ya yang penting saya bisa sehat, bisa bahagia atas hidup saya. Maksudnya bisa ngelihat anak-anak, suami gitu dan diri saya sendiri. Mungkin lebih tepatnya ya saya ngerasa bahagia aja gitu. Lah. Bahagia karena yang melihat orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya cintai, mereka juga bahagia gitu dengan kehidupan mereka. Gitu. Itu sekarang sudah Iya. bisa melihat mereka, sudah melihat mereka. Kalau yang dulu emang nggak bisa melihat mereka. Kalau dulu kayaknya saya masih banyak ambisi pribadi ya. Saya pengen punya barang mewah lah misalkan, luxury brand, tas apa gitu. Pengen ya banyak duit gitu. Kalau sekarang kayaknya ya kalau saya pengen ini ya ada uangnya gitu. Kalau pengen itu ya ada duitnya gitu. Walaupun nggak selalu seperti itu. Berarti pas-pasan ya. Iya. Pas pingin tas, bisa beli tas. Pas pingin Ferrari, dapat Ferrari. Nah, itu enak. Iya, betul. Pas-pasan itu paling enak emang. Betul, betul. Oke, ya, terima kasih. Nanti kita bahas. Monggo, silakan lanjut. Cici Mimi. Nah, langsung saya panggil lagi. Cici Mimi. Halo, Bu Vivi. Halo. Kalau Mimi ini biasanya orangnya mesti ceria. Betul ya? Open dong. Ceria. Baru bangun tidur. Oh, ya. Pertanyaannya gimana? Punya goal untuk pribadi, untuk diri sendiri. Saat ini banyak kan nggak mikir lagi sih. Kenapa? Nggak. Misalnya nggak ada khusus buat spesifik goalnya apa. Misalnya kalau pengen langsung, kalau masih ketemu pengen langsung mau gitu. Tapi kalau untuk mikirkan untuk per tahun ini gimana, per bulan kayak gimana, itu nggak ada. Karena sudah achieve semua. Nggak semua juga. Berarti sudah istilahnya pinginnya sudah tercapai gitu ya? Ya, ada yang sudah tercapai, ada yang belum. Okay. Thank you. Kasih. Sekarang kakak cantik. Email ditanya goals-nya email apa? Goals-nya email saya sudah di stage 3. Saya sudah di stage 3. Apa? Halo. Kan? Bersinar terang kelihatan. Terus. Goals-nya cita-cita goals masa tua yang sejahtera,
sehat dan bahagia. Oke, eh, sudah tercapai. Iya, sudah tercapai. Good, keren Pak. Berarti ini Sudah sudah pinter-pinter. Oh, biar itu Pak, sudah pinter ya ini. Enggak, belum. Tadi tugas kita lebih cepat 10 menit. Oke, ya oke, thank you, Monggo. thank you. Ha-ha. Nah, eh, keren. Jadi begini, sebenarnya kalau ada beda tipis ya, ada beda tipis antara ingin dengan goal. Syaratnya goal itu ini kita bocorin dah ya. Pak Hans, I'm sorry ya toh, di kelas saya bocorin. dikit ya. Jadi goal itu punya beberapa syarat sebenarnya. Coba kita mau bongkar lagi ya. Coba direnungkan kembali apakah syaratnya sudah masuk di situ. Slide-nya. Oh iya. Jadi kalau goal itu minimal itu punya 3 syarat. Ya, satu, ini yang kita ngomong goal untuk diri sendiri ya. Kemarin ada juga peserta yang bilang goalnya itu anakku harus jadi juara badminton. Ya, aku mau anakku jadi juara badminton. Itu tidak termasuk kategori goal untuk kita. Ya, kenapa? Karena kita harus cek dulu anaknya happy nggak dengan itu. Ya, nah terus ada juga kemarin ceritanya, salah satu ceritanya Pak Indra nih di sini bahwa dia punya goal yang didasarkan karena dia mau istilahnya sakit hati atas perkataan seseorang sehingga dia mengejar itu. Dia langsung tahu apa tujuannya dan dia ingin membuktikan goalnya itu. Macam-macam ceritanya, menarik ya. Nah, ternyata goal itu punya minimal ada 3 syarat. Satu, harus based on love. Jadi apapun yang kita lakukan ini based on love. Iyalah, aku based on love kok. Gitu. Nah, tapi seringkali saya pun sendiri ya, kadang secara dalam tanda kutip tidak sadar. Kalau pas, misalnya anak saya males sekolah. Kamu tuh sekolah yang benar. Mama itu sudah susah-susah bekerja dari dulu pagi sampai malam. Salah satunya untuk bayar uang sekolahmu. Susah-susah bekerja. Mama itu udah berkorban untuk kamu. Kamu jangan males-males, yang rajin. Berkorban. Kata-kata itu seringkali muncul disadari atau mungkin ada yang asal aja muncul, nggak sadar. Terus kalau ditanya, loh, berarti kamu merasa terpaksa? Enggak, itu aku keceplosan aja ngomong, nggak bisa. Jadi kata-kata itu bisa keluar, salah satunya adalah proses dari pikiran. Ya, jadi kata-kata itu adalah proses pikiran kita sebenarnya. Nah, jadi based on love ini seringkali orang sebenarnya susah-susah gampang. Kelihatannya, iyalah aku love sama anakku, tapi ternyata kata-katanya keluar. Jadi seringkali mama-mama ini menjadi korban secara tidak sadar. Bahwa dia, oke, aku mengesampingkan semua impianku, padahal dulu waktu kecil aku punya impian tuh. Biasanya kita kan dulu juga pernah kecil. Kalau ditanya, kamu kepingin jadi apa? Cita-citamu apa? Oh, kita banyak. Ada yang saya pengen jadi pianis terkenal, jadi foto model, jadi artis, jadi apa? Dokter dan segala macam. Tapi seiring perjalanan, kita menikah, kita punya anak, kita punya tanggung jawab, akhirnya kita menyisihkan dan memikirkan lingkaran yang menurut kita itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, sebenarnya itu salah enggak? Enggak juga. Tapi salah juga karena konsepnya di sini adalah seringkali kita itu mendoakan semua makhluk berbahagia, mendoakan manusia semua berbahagia, tapi kita lupa bahwa kita ngelihatnya cuma ke depan. Sekeliling kita ini manusia, kita lupa bahwa diri kita sendiri juga manusia. Nah, konsep ini sebenarnya mau saya usung di sini sama Pak Indra. Wah, ini semakin panas, semakin masuknya banyak nih. Ya, jadi kita kembali lagi, goal itu untuk diri kita itu perlu. Oh, saya udah dalam step, nggak usah mikirin diri saya sendiri. Itu nggak bisa. Kita ini nempel terus.
kita sehari-hari bersama dengan diri kita setiap saat. Jadi make sure kalau memang diri kita sendiri sudah happy, karena kita ini memancarkan. Ketika kita memancarkan positif, kita membuat sekeliling ini positif, kita menarik hal-hal positif juga dari orang lain. Konsepnya di situ. Jadi kembali lagi di goal, itu based on love. Ketika kita menjalankan seperti kayak tadi, terus gimana aku harus ngomong untuk anak-anakku misalnya. Ya, karena aku mencintai anakku, aku mau diriku bahagia, agar aku bisa menjalani kehidupanku dengan baik. Karena ketika aku bahagia, pekerjaan yang aku lakukan itu juga bahagia, hasil-hasilnya bahagia, dan bahagia ini yang akan aku sebarkan, aku bagikan kepada anak-anakku. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Ya, sama bentuknya, tapi ketika tujuannya berbeda, itu hasilnya juga berbeda. Nah, sama kemarin kayak Pak Indra bilang, kemarin di kelas, aku dulu waktu bukan based on love, base-nya on hate, gitu ya. Aku bisa sukses kok, sama juga, iya. Tapi itu hanya karena Tuhan kasihan, bukan Tuhan support. Hasilnya akan beda. Ketika Tuhan kasihan dengan ketika Tuhan support, wah itu hasilnya jelas berbeda. Nah, itu based on love. Lalu yang kedua, di sebelahnya tadi, salah satu syarat goal adalah win-win-win ekosistemnya. Win-win-win itu berarti everybody win. Apapun yang kita inginkan, tidak boleh kita mengambil dari orang lain kebahagiaannya. Jadi kita nggak boleh ngambil kebahagiaan orang lain. Win-win-win, intinya itu. Lalu yang ketiga, itu mungkin paling gampang ya, bisa dijangkau manusia. Jadi kadang-kadang kalau kita ingin sesuatu itu belum dijangkau manusia, gitu. Jadi jatuhnya menghayal. Ya, atau kita sudah pernah dulu, tapi sekarang kok jadi berubah, kok mundur. Nah, berarti kita bisa lagi kembali seperti itu. Nah, seringkali alasannya contoh paling gampang kesehatan. Misalnya, aku mau sehat gitu ya. Pernah nggak dulu sehat? Oh pernah. Tapi sekarang nggak sakit-sakitan. Berarti mungkin nggak untuk kembali lagi ke sehat? Mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Ya, jadi masih ada lagi syarat-syarat goal, cuman yang paling penting 3 ini harus didasari seperti itu. Oke, saya stop dulu. Mungkin ada yang mau menanggapi supaya kita nggak terlalu jauh, atau ada teman-teman yang baru bergabung ini boleh berkomen. Tema kita hari ini adalah egois itu harus. Oke, ada mungkin yang mau berbagi goalnya sudah punya apa belum? Tadi kita mulai dari situ. Selamat pagi Tata. Tata ini dari mana? Kenalan Pak Indra ya? Yesi, Stella Huta Galung, Naomi Ria, good morning. Mungkin kalau aku yang nyapa kurang Pak, coba kamu yang nyapa Pak. Frekuensinya mungkin baru, nah siapa nih? Gitu, nggak kenal. Monggo disapa Pak, bolnya ada Herlina. Ya. Ya, welcome. Tata, Stella, Naomi. Oh ya sini sering. Salam kenal, saya Yesi dari Medan. Salam kenal juga. Saya panggilnya siapa ini? Kakak, Ibu, Sis, Cece. CC semua nih kayaknya. Oke. Karena kalau buat perempuan tuh panggilan itu loh. Energinya gede. Kalau di market kayak gitu ya. Saya kalau briefing SPG itu begitu, panggilan itu penting banget. Salah manggil, salah ruang. Apa boleh? Wah, ini jangan dong. Ini kalau apa aja boleh, ini bahasa Jawanya sembarang. Nah, kalau sembarang itu paling pusing. Kamu mau makan apa? Sembarang. Pusing. Itu. Apa aja boleh, Guyan. Ya, saya panggil, apa ini? Enak apa, Pak? Kamu punya clue? Apa aja boleh, ini bahkan ini kadang-kadang, Pak. Kakak biasanya. Kalau ini Kakak. Ya, kita kelihatan lebih muda biasanya. Oke, kakak. Oke. Kalau si Stella ini
Halo, sorry nggak pakai video. Oh, nggak apa-apa, Iya, pakai suara aja boleh. namaku Stella. Sorry baru ikutan, tapi udah beberapa kali ikut kelas Pak Indra kalau hari Minggu ya. Oh, Eh, iya. Kenal meditasi Pak Indra lewat adik sepupu saya, Margareta, Eta. Eh, Hmm. Iya, dan Oh, ya. sering juga denger YouTube-nya Pak Indra. Makasih. Terkenal loh Pak. Ya, oke. Dikenal, belum Dikenal. ter. Oh, belum terkenal. Bentar lagi. Oke, terima kasih. Jadi saya manggilnya kalau Stella ini kakak juga kayaknya ya. Iya, kakak aja. Kakak aja. Oke, thank you. Kalau Naomi, ya siapa nih? Ayo. Oh, Tata, boleh? Di sini. Kalau Herlina ini yang ikut kelas kita ya? Sama ya? Ya. Oh, oke. Hai. Kalau ini saya kenal. Hai Ci. Halo, ya. Ya, gimana? Oke, semalam gimana? Semalam Herlina. Gimana nih? Semalam gimana? Coba dong. Kasihin Eh, review. oh, semalam ya bagus sih. Tuh, lagi mencari kontras sampai 30. Berarti ini bangun telat gara-gara cari kontras. Iya. Bangun Lagi telat. berpikir kontras apa aja. Oke, good, bagus. Nggak apa-apa, take your time ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Itu kan, Iya. makanya saya nggak ada, harus kumpul, nah, nggak bisa, karena kontras itu, sometimes itu sepanjang perjalanan, bahkan kalau kita sudah mulai menjalani goal, kontras itu masih bisa ketemu loh di tengah-tengah. Contohnya saya masih begitu, nggak apa-apa. Intinya semakin ketemu kontras, artinya jalan kita akan semakin clear. Nah, kita pakai konsep seperti itu. Jadi, don't Ah, worry, ya, nggak usah takut ketemu kontras. Oke. Good. Nah, sekarang kita balik Pak, sorry. Nah, tadi kita masuk ya, kalau goal, tadi kita udah bahas di depan. Sekarang kita masuk why egois. Egois itu menjaga kesehatan mental. Maksudnya apa? Egois untuk beberapa hal yang seperti hubungan percintaan, kesehatan, uang, dan karir. Saya ambil contoh. Kalau hubungan percintaan egois itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Misal, kita harus, kalau ngomong ya pasangan gitu, kan setiap orang itu pasti punya macam-macam potensi. Kadang-kadang awalnya ketemunya baik, di tengah perjalanan kok ada selisih paham, tidak cocok, tidak match gitu ya, itu sebenarnya suatu yang wajar gitu. Saya bisa mengatakan ini sekarang, kalau dulu mah enggak gitu ya. Nah, ternyata egois untuk kita yang dimaksud di sini di hubungan percintaan adalah kita memilih sesuatu yang nyaman untuk kita. Nah, ini tersadar goal based on love, kelupaan kadang menjalankan goal based story orang lain. Yes, betul. Ya, jadi itu coba direnungkan. Memang ini nggak bisa, saya sadar ini adalah milestone sometimes, jadi nggak bisa langsung kedengeran, oh ya kesadar terus langsung berubah ke situ, enggak. Memang ada perjalanan. Penyadaran diri itu perjalanan. Yang penting sudah tahu, udah bagus. Udah mau sadar, udah bagus. Nah, udah bagus. Kita balik lagi. Tadi masalah kayak percintaan itu berarti sebenarnya harus gimana sih egoisnya? Egoisnya adalah kita harus happy dulu. Dengan cara kita egois hanya menanggapi dan fokus terhadap yang positif saja. Sebenarnya egoisnya itu di situ. Ya, kita nggak boleh involve terhadap, kalau kita ngelihat misalnya ada satu reaksi dari pasangan yang kita nggak suka, yang menurut kita itu nggak positif, ya, oke, itu kita sadari sebagai sesuatu yang bukan kita. Jadi agak ngomongnya gimana ya? Jadi kita nggak boleh masuk ke dalamnya. Kita tetap fokusnya ke dalam happy-nya kita. Nah, kalau di meditasinya Pak Indra seringkali diajari tentang ingatlah satu peristiwa bahagia. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari semua perjalanan kan mesti ada bahagianya. Egois kita adalah hanya fokus kepada yang bahagia.
Tujuannya agar kita memancarkan yang bahagia dan kita akhirnya menarik yang bahagia juga dari orang tersebut. Karena pada dasarnya orang tersebut juga punya sesuatu yang membahagiakan kita dan kadang-kadang kita ketemu sesuatu yang buat kita tuh negatif. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu egois dalam kesehatan itu misalnya contohnya apa? Kita harus self love, kita sayang sama diri kita. Misalnya contoh kayak Pak Indra nih suka tuh nyindir saya kangkung ya. Saya egois, saya tidak peduli ya. Kenapa? Karena kangkung is good for me gitu. Jadi saya bilang oke, mungkin orang lain sukanya apa ya, sesuatu yang stick dan segala macam, I don't know, tapi saya sayang sama diri saya, I egois sama diri saya, jadi saya mau diri saya sehat, ya, saya makannya itu gitu ya. Apakah itu terpaksa? Enggak, based on love. Penting kesehatan saya karena based on love, karena saya mencintai diri saya. Ketika saya mencintai diri saya mencintai kesehatan saya, ini memancarkan juga ke orang lain. Akhirnya apa? Karena saya sehat, karena saya happy, orang lain di sekitar saya juga akan happy. Tidak perlu pusing jaga saya kalau saya sakit. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan itu contoh-contohnya untuk karir juga begitu, untuk apa namanya keuangan juga begitu sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Sudah mulai dapat jawaban. Nah, saya nggak terlalu jauh menjelaskan. Karena saya mau ngulik-ngulik dari teman-teman, udah ada aha dan momen pling apa, dan oh ya ternyata ini saya, oh ya ternyata saya benar juga ya kayak begini nggak sengaja, ternyata saya sudah begitu loh, betul ya. Oke, silakan, saya tunggu nih, ada nggak yang sudah kena sparklingnya. Nah, kira-kira maksud saya seperti itu, boleh. Kalau yang sudah pernah ikut kelas, yang lagi ikut kelas mau menanggapi, sangat-sangat boleh. Saya akan senang sekali. Mungkin Pak Hans atau Cici Herlina, monggo. Atau mungkin yang baru ikut, Bu Imelda tadi, apakah sudah sesuai ternyata? Kadang-kadang goal itu apakah harus tampak di stage 1, stage 2, atau kalau sudah stage 3 itu berarti terlambat, nggak ada kata terlambat. Nah, lanjut. Ya, mari. Ya. Bu Vivi, tadi yang dipaparkan saya kok malah teranchornya kepada bahasa kasih ya, gitu ya, tentang bahasa apa sih? Bahasa kasih, bahasa kasih, Oh ya, bahasa cinta. ya betul. Nyambungnya kok ke sana gitu, sayanya ya dari saya. Nggak masalah. Terus self love gitu ya, dan kebetulan kebetulan bahasa kasih saya adalah quality time dan hadiah. For yourself. Ya, to express and to myself gitulah. Okay, jadi tadi kepada hubungan, terutama kepada hubungan. Itu suami saya sudah almarhum. Tentang egois itu tadi gitu ya. Jadi ada ini loh, kayak ada ruang-ruang di mana saya membahasakan kasih itu sebagai bukan sebagai pengorbanan, tapi malahan itu sebagai itulah egonya saya gitulah. Jadi kayak misal saya memberikan waktu, quality time, waktu, pelayanan apa segala macam itu dengan ini loh yang aku kasih dan ini juga yang aku mau gitu Bu. Dan terus terus begitu juga dengan hadiah-hadiah gitu. Hadiah bukan the fancy things, tapi puji Tuhan kalau fancy things ya. Ya hadiah-hadiah simple gitu, kayak saya dibawain coklat atau saya dipetikin bunga dari kebun sebelah gitu. Itu udah sebuah
pernyataan kasih buat saya. Dan begitu juga saya. Gitu. Tapi karena hmm, lagi-lagi egonya saya tuh kayak saya jadi malahan gini, gila ya, egoku kok gede banget ya gitu loh. Jadi kayak misalnya em, eh, beli beli sesuatu lah gitu untuk suami gitu. Untuk suami itu pasti pasti hampir bisa dipastikan itu punya kualitas bagus, punya eh, pokoknya saya punya punya standar dan saya ikutin standar saya. Saya nggak peduli gitu kalau suami bilang ini kemahalan yang I don't care as Hmm, long as itu it's bisa on. saya kasih Ya, gitu Bu. Jadi ya, kok saya meracunya ke situ ya gitu lah. Jadi saya merasa lagi-lagi merasa saya bisa sudah kepada memenuhi ego-ego saya yang 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 kok lu ini banget sih dan saya juga nggak peduli gitu dengan penilaian-penilaian orang gitu dengan standar-standar apa yang eh, apa ya yang disematkan kepada saya gitu. Ini ya, nih di sininya nih Bu saya agak ya, kalau misalnya di ini kok eh ini udah bener nggak ya gitu masih ada ehnya gitu loh Bu ya, jadi ya, kayak ya. Paham, paham. gitu begitu Bu Vivi jadi Oke. apakah itu mana yang harus bisa apa yang harus saya bukan harus mana yang lebih baik menurut Bu Vivi dan teman-teman sekalian tuh bisa sepanjang ini saya nggak merasa masalah sih ya gitu lah tapi eh, hmm, apa yang harus dibenerin sih apa yang harus lebih dibenerin gitu gitu Oke. Bu Ya, ya. terima kasih. Terima kasih. Good. Eh, saya jadi kepikiran satu cerita, ya. Saya pernah ada lihat apa namanya dengar langsung cerita atau apa ya ini boleh dibilang wejangan atau cerita tapi ini artinya dalam. Ada seseorang umat ya umat Buddhis di sini kebetulan Buddhis itu punya satu kebiasaan kita memberikan dana makan kepada bante atau biksu ya kita memberikan dana makan set kita mempersembahkan dana makan kita udah taruh di meja biksunya udah menerima gitu istilahnya didoain gitu ya terus sudah keluar ada lagi orang lain masuk kasih jebret taruh di meja memang begitu sistemnya nah orang yang pertama ini sudah keluar dia ngintip lagi punya aku dimakan enggak ya nah punya aku kok cuma dimakan sedikit Duh, wah kok yang itu yang dimakan banyak waduh berarti ini enggak gimana ini dia langsung enggak enak ya nah seketika itu si Bante ini memberikan dia tahu gitu ya dia memberikan kemudian dia di khotbahnya dia kasih tahu bahwa ini yang disebut dengan cinta. Itu ketika kita niat dari dalam hati kita mau memberikan yang terbaik. Kita sudah memberikan, ya sudah, ini dari kita. Jadi reaksi yang timbul setelah itu sudah bukan milik kita. Ketika sudah kita memberikan, itu sudah benar-benar putus dan lepas. Dan pada waktu itu, itulah cinta kita yang sesungguhnya. Kita sudah memancarkan cinta, kita sudah memancarkan let go. Intinya itu. Jadi kita udah kasih, benar-benar kita sudah cek. Kenapa aku mau kasih dana makanan ini? Karena aku sayang, karena aku cinta, karena aku tahu ini perbuatan baik, dan saya tahu ini based on love for me, gitu ya. Yang pertama, lalu kemudian setelah kita kasih, itu sudah selesai. Nah, sebenarnya ini benar apa salah? Benar. Karena apa? Karena kita sudah memancarkan cinta. Otomatis energi positif cinta ini nanti yang akan kita tarik. Dari mana? Dari semua semesta. Begitu. Tapi ketika kita sudah kasih cinta di awal, terus kita ngintip, loh kok nggak dimakan? Loh kok punya aku sedikit? Ini jatuhnya kita sudah pindah ke energi yang negatif. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah begitu kita kasih, kita udah memberikan yang terbaik, based on love, win-win-win,
Nah, itu tadi syaratnya 3, ya sudah, selesai. Itu urusan kita sudah selesai. Nah, seberapa porsinya seperti tadi Ibu bilang, bahwa pertanyaan yang terakhir ada, ini sudah benar nggak sih apa yang aku lakukan? Ngeceknya benar nggak benar itu dari apa? Kita itu tidak ada, kalau menurut saya percaya dengan ajaran bahwa benar tidak benar itu sebenarnya tidak bisa dijadikan acuan yang benar gitu ya. Tapi yang benar adalah cocok. Ketika kita melakukan itu dan yang kita rasakan setelah itu adalah bahagia, yaitu berarti benar untuk kita. Prinsipnya cuma itu. Nah, kalau yang Ibu Imelda sudah lakukan dan itu perasaannya sampai hari ini bahagianya masih ada, ya that's good. Itu berarti cocok untuk Ibu, sudah bagus. Intinya itu aja. Ya, jadi kita itu bahagia ketika kita menemukan yang cocok. Kita belum bahagia ketika kita belum menemukan yang cocok untuk kehidupan sama kita. Itu aja prinsipnya. Kalau dari jawaban saya begitu. Mungkin Pak Indra mau ditanggapin. Saya udah kepengin muntuk-muntuk jawab. Saya malah sibuk batuk. Loh. Ya, memang kadang ya kita nggak sadar sih. Gitu. Kadang kita nggak sadar. Justru kita berlatih kesadaran ya karena memang kita dipenuhi begitu, hal-hal begitu. Dan kadang setelah kita tersadar hal-hal yang kecil justru ternyata wow. Gitu kan. Saya terus belajar di situ. Jangankan yang besar ya, yang seperti kehidupan kita, hal-hal yang kecil aja, seperti saya kadang melepaskan diri untuk tenggelam dalam kebahagiaan. Ya, saya kadang ketawa, saya kadang berujar gitu kan. Itu loss, ya pokoknya loss, happy loss. Kadang kalau kita mindfulness, kita sadar ternyata ya kita bablas-bablas juga gitu. Bukan bablas vibrasinya tinggi tapi bablas masuk jurang vibrasinya rendah banget. Iya. Gitu sih. Ya belajar, kita sama-sama belajar. Jadi memang tricky sih, hati-hati. Kadang-kadang egois ini permainan yang bagus, tapi tetap kesadarannya harus jalan. Ya, jangan sampai egois ini pokoknya terserah aku toh mau kasih kamu apa, lu nggak suka ya sudah, ya nggak sampai begitu juga. Jadi based on love ini kelihatannya simple, tapi kalau direnungkan dalam. Saya seneng teman-teman di sini semua mungkin yang mungkin belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu harapannya akan lebih tahu. Tapi saya juga menekankan bahwa ini adalah proses. Jadi nggak perlu harus mentarget bahwa kalau aku hari ini nggak ngerti berarti aku gini, enggak. Jadi ini semua itu hidup itu belajarnya terus, nggak akan pernah berhenti. Ya. Dan mulai dari berapa kita mulai tersadar itu nggak perlu dipermasalahkan. Mending tersadar daripada enggak sama sekali, gitu ya. Jadi jangan selalu bilang, aku kenapa sadarnya baru sekarang? Karena aku udah di step 3 yang lebih, udah mundur-mundur. Enggak, jangan, itu enggak boleh. Jadi enggak masalah, yang penting kita kesadaran, sudah mulai mengerti perasaan bahagia itu kita rasakan, enggak peduli mulai dari kapan, yang penting kita pernah merasakan. Dan kalau sudah dipegang perasaan bahagia itu, ingat-ingat dan terus diulang-ulang. Nah, seperti itu. Jadi egois terhadap kita bahagia itu nggak apa-apa. Misal ya contoh, tapi juga jangan misalnya gini di acara pemakaman gitu ya, semua sedih. Meskipun kita udah ngerti nih, itu ada juga cerita seperti itu ya. Meskipun kita udah ngerti yang datang pasti akan pergi dan segala macam, ya nggak perlu juga harus sambil joget-joget ketawa-ketawa di pemakaman, itu nanti bahaya untuk waktu pulang. Nggak perlu sampai begitu juga, meskipun kita paham, ya kita cukup itu menjadi milik kita sendiri saja. Karena kita tahu bahwa pemahaman dan state level setiap manusia itu tidak mesti sama. Nah, seperti kayak gitu contohnya. Sudah cukup menjawabkah, Bu Imelda? Iya Bu Vivi,
Terima kasih. Yang penting diniatkan ya. Jadi saya tadi ada beberapa saya ambil poinnya adalah diniatkan dengan tidak dengan niat membahagiakan diri sendiri dan tidak melukai Yes. siapapun. Betul. Ya, saya lakukan ini. Ya, demikian sih, Bu. Walaupun banyak ya, misal hal-hal yang saya lakukan itu reaksi awalnya tuh kok gini gitu. Nah, ini kok gininya ini Ya. justru yang sering saya dapat ini belakangan dari anak-anak ya. Ya. Kok gini sih, Mbak? Kok gini sih, Mama? Kok begitu? Kok gini? Oh, oke. Kalau nggak cocok, ditaruh dulu di terutama pendapat ya, terutama pendapat Bu Vivi. Mungkin karena anak-anak juga udah pada dewasa, ya ditaruh dulu, disimpan dulu, diserap dulu, taruh di berangkas di pikiranmu atau di somehow di manalah nanti kalau ini kamu butuhkan kamu bisa akses gitu. Ya, Gitu sih. betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Vivi, Pak Indra. Jadi LOA itu sebenarnya kita mulai bahas sedikit ya. Law of attraction itu banyak yang punya kesimpulan bahwa aku nggak perlu lah udah law of attraction lagi, hidupku happy kok, udah cukup. Ternyata nggak seperti itu. Ya, jadi law of attraction ini adalah kita belajar sebenarnya hukum ketertarikan ini sudah ada. Bahkan kita juga sering melakukan ini secara nggak sadar. Misal, contoh kita mikirin apa, saya mikirin Pak Indra gitu ya, nanti tiba-tiba dianya WA saya. Kita sering jawabnya apa? Oh, kebetulan nih. Ya, maksudnya bukan sesuatu yang apa ya, memang udah nasibnya kebetulan dan segala macam. Padahal tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya itu kita menarik. Nah, konsep ini yang sebenarnya di law of attraction itu dipakai. Apakah kalau saya sudah dalam state saya sudah apa ya istilahnya banyak orang yang bilang bahwa saya udah dalam state 3 gitu ngomongnya ya, wah aku udah nggak perlu lah kayak begini-begini, aku tuh pokoknya ngelihat anak-anakku happy udah selesai, aku nggak banyak harap lah gitu. Nah sebenarnya dengan berstatement tidak banyak harap itu sebenarnya apa? Banyak harapan yang dipendam secara sengaja. Coba direnungi ya. Oh enggak juga ya, memang itu halus perasaannya. Sometimes itu membuat kita merasa menjadi korban. Nah, sekali lagi ketika kita merasa menjadi korban meskipun itu halus, di sanalah sebenarnya yang harus dibetulin. Dan law of attraction itu membuat kita happy. Jangan orang-orang tuh biasanya cuma law of attraction itu disangkut pautkan sama karir, sama duit. Padahal nggak mesti begitu. Banyak sekali dalam hidup ini yang bisa membuat kita endingnya nanti senyumnya tuh loss. Nah, kan itu relasinya banyak ya. Bisa ke karir, bisa ke kesehatan, ke relasi sama keluarga, spiritual, hubungan ke atas, mental, dan segala macam. Nah, ini harus balance. Harus semuanya kita sadarin satu-satu. Nah, ketika law of attraction mungkin sekarang kita secara keuangan sudah oke, semua yang kita mau sudah dapat secara ini, nah kita cek yang lainnya. Nah, kalau memang sudah, enggak lah aku nih orangnya nerima kok, apa aja sudah pokoknya, terus yang penting dipakai happy aja. Nah sebenarnya statement ini sudah menunjukkan bahwa kita belum happy sepenuhnya. Sebenarnya itu. Nah law of attraction itu berlatih mengetahui bagaimana caranya kita bisa menjadi happy sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat ketertarikannya secara sengaja. Karena semuanya itu kita sudah narik sebenarnya. Cuman kita nggak sadar kalau kita narik. Nah, kita mau menyadari. Setiap kali kita mau berbuat sesuatu, kita narik sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada. Nah, itu law of attraction. Kurang lebih sebenarnya intronya di law of attraction itu seperti itu. Goal dan egois ini cuma salah satu bagian
yang kita ternyata selama ini nggak sadar. Nah, kalau satu kelas law of attraction itu, coba boleh Pak Han sama Bu Erlina, dari sesi 1 sampai sesi 2, ternyata ahanya selalu dapat ya. Aku nggak oh ya, ternyata, loh kok, iya, loh ya. Nah, itu nanti keluar semua. Ya, seperti itu kurang lebih pengantarnya dari saya. Pak Indra, mungkin ada yang mau disambung? Oke, mungkin kita bisa lanjut meditasi Boleh. ya. Silakan Bapak Ibu teman-teman untuk pakai headset atau earphone supaya noise suara dari luar bisa lebih minimize. Musiknya gimana? Oke, aman. Cukup atau kurang gede? Kalau di saya sudah cukup. Saya pakai headset. Oke. Sebenarnya perlu dikit lagi. Sedikit boleh ditambah. Boleh sedikit ditambah. Ini ya. Yes. Oke, good. Iya Pak, cukup. Kita akan belajar dari kehidupan, dari apa yang kita alami, suka maupun duka. Kita belajar menjadi manusia seutuhnya. Baik ataupun buruk. Kita belajar berkesadaran, melihat segala sesuatu apa adanya, lepas dari apa yang kita inginkan, lepas dari apa yang kita takutkan. Kita belajar hidup dari kehidupan. Bahwa kita adalah jiwa yang bahagia. Jiwa yang diutus oleh Tuhan. Jiwa yang penuh cinta. Jiwa yang penuh cahaya. Sehingga apapun yang kita lakukan, hanya berdasarkan cinta. Dan karena kita memandang pada cahaya. Izinkan jiwa kita untuk memandang kembali pengalaman-pengalaman hidup kita. Kemarin, minggu ini, kehidupan kita minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan hari-hari yang telah berlalu. Kita belajar hidup dari kehidupan.
betapa banyak hal telah kita alami, telah kita lalui. Ada peristiwa bahagia, ada peristiwa duka. Namun seringkali kita takut melangkah ke masa depan, ke hari esok. Hanya karena kita telah melalui dan mengalami peristiwa duka. Ada sakit hati, ada kekecewaan, ada kemarahan, ada kesedihan. Kadang kita merasa kesepian, kadang kita merasa sendirian. Kadang kita berkata pada diri sendiri, bahkan pada Tuhan, kenapa aku yang harus mengalami duka ini? Kenapa aku mengalami duka ini saat ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa mereka bahagia? Tapi justru aku menderita. Aku kehilangan. Aku kecewa. Aku marah. Dan aku sedih. Tuhan, memang kadang aku tidak mengerti apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Namun izinkan aku meminta pada Tuhan. Izinkan aku belajar dari kehidupan. Belajar dari kekecewaan. Dari kesedihan. Dari kehilangan. Dari kesepian. Izinkan aku untuk mencintai diriku, menghargai diriku, karena aku tahu Tuhan selalu besertaku, Tuhan selalu menyertai aku, mendampingi aku, bahkan memeluk aku, dan menopang hidup. Aku bersyukur hari ini, di sini, saat ini, dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang menopang aku. Yang membawaku pada pertumbuhan jiwaku. Izinkan aku untuk mencintai diriku. Menolong diriku. Untuk kesehatanku.
untuk relasi, untuk finansial, untuk kehadiranku di dunia ini. Izinkan aku mencintai diriku sendiri. Perlahan kita visualisasikan dan kita rasakan cahaya ilahi di sekitar kita, di sekeliling kita. Dan kita izinkan cinta Tuhan hadir dan menyembuhkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Di sini, saat ini, sekarang. Perlahan kita kembali pada kesadaran tubuh kita. Kembali pada kesadaran tubuh kita sekarang. Katakan dalam hati, aku melepaskan semua hambatan dari dalam diriku untuk kebahagiaanku. Dan pertumbuhan jiwaku. Aku bahagia, aku damai sejahtera di sini saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kita buka mata perlahan sambil tersenyum penuh bahagia.
Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih. Saya tidak bisa berword-word. Terima kasih Pak Indra. Jos. Terima kasih, Pak Indra. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih. Senang kenal ya. Senang kenal Bu Imelda dan teman-teman semuanya yang baru-baru. Selamat weekend Bu Vivi, Pak Indra, Sama-sama. teman-teman semua. Tuhan berkati. Bye.